Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas B19 yang mana anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Al-Amin dengan NIM 19804241013. Yang kedua adalah Putri Juwariah dengan NIM 19804244013. Yang ketiga adalah Bintang Priyaninda dengan NIM 19804244018. Yang keempat adalah Windia Helena Astutiningsih dengan NIM 19804244020. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan dengan jurnal yang berjudul The Redistributive Role of Government Social Security Transfer on Equality in China, karya dari Meng Shuai dan Xi Mingyu. Latar belakang. Di dalam jurnal ini dijelaskan mengenai transfer publik, distribusi pendapatan, dan redistribusi pendapatan di negara Cina untuk 3 wilayah yang berbeda, yaitu perkotaan, pedesaan, dan juga migran. Latar belakang dari adanya jurnal ini yang pertama, transfer publik yang diterima oleh rumah tangga dengan melalui skema jaminan sosial merupakan salah satu sistem yang paling signifikan dalam memastikan dan meningkatkan penghidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial masyarakat. Yang kedua, adanya tingkat efek redistribusi dari transfer publik ini sangat berkaitan dengan skala pengeluaran jaminan sosial dalam anggaran pemerintah yang mana merupakan sumber pendanaan untuk transfer publik. Yang ketiga, rendahnya pengeluaran jaminan sosial di negara Cina menjadi salah satu penghambat dari adanya program jaminan sosial ini untuk berperan efektif dalam mengurangi ketimpangan di negara Cina itu sendiri. Permasalahan pada jurnal ini terbagi menjadi 2, yaitu permasalahan umum dan research question. Untuk permasalahan umum, pada jurnal ini akan membahas adanya ketidakmerataan transfer jaminan sosial yang meliputi asuransi pensiun, asuransi kesehatan, dan bantuan sosial. Untuk research question, yang pertama, apakah skala pengeluaran jaminan sosial Cina lebih besar atau kecil dibandingkan dengan negara lain? Yang kedua, apakah ketimpangan pendapatan setelah adanya transfer menjadi menyempit dibandingkan dengan pendapatan sebelum transfer? Yang ketiga, apakah peningkatan marginal di setiap program transfer akan mempersempit atau memperlebar ketimpangan pendapatan total? Tujuan dari jurnal ini adalah yang pertama, untuk mengevaluasi peran redistribusi transfer jaminan sosial pemerintah terhadap ketimpangan di negara Cina. Kedua, untuk mengetahui skala pengeluaran jaminan sosial di Cina. Ketiga, untuk membandingkan apakah ketimpangan setelah adanya transfer menjadi lebih menyempit dari sebelum adanya transfer. Yang keempat, untuk mengetahui peningkatan persentase yang kecil dalam transfer akan mempersempit atau memperlebar pendapatan total. Selanjutnya, metodologi penelitian yang terdiri dari data dan juga alat analisis. Di dalam penelitian ini, data rumah tangga yang digunakan berasal dari survei rumah tangga pada tahun 2013 yang dilakukan oleh China Household Income Project atau CHIP. Sampel ini diperoleh dari 3 wilayah penduduk di China yang meliputi perkotaan, pedesaan, dan migran, di mana sampel data survei tersebut terdiri dari 62.603 individu di 18.128 rumah tangga yang termasuk 39.421 orang di 10.551 rumah tangga pedesaan. Lalu 20.339 orang di 6.866 rumah tangga perkotaan serta 2.843 orang di 711 rumah tangga migran pedesaan. Ketiga wilayah yang meliputi perkotaan, pedesaan, dan migran tersebut berasal dari 15 provinsi yang ada di China, yaitu meliputi Beijing,
Liaoning, Guangdong, Jiangsu, Shandong, Shaanxi, Anhui, Henan, Hubei, Hunan, Chongqing, Sichuan, Yunnan, Gansu, dan juga Xinjiang. Lalu, selanjutnya adalah alat analisis dalam metodologi penelitian. Alat analisis dalam studi ini menggunakan dua indeks untuk mengevaluasi efek dari redistribusi transfer publik, yang menggunakan indeks Musgrave-Antin atau MT dan dekomposisi koefisien Gini yang berdasarkan pada sumber pendapatan, di mana Musgrave-Antin ini atau MT merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi efek dari redistribusi pajak. Indeks didefinisikan sebagai selisih antara koefisien Gini pendapatan sebelum dan sesudah pajak. Kemudian, dekomposisi koefisien Gini digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor penentu ketidaksetaraan dalam pendapatan total, yaitu bagaimana dan sejauh mana masing-masing dari sumber pendapatan tersebut berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan total. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini, saya akan menjelaskan hasil pembahasan mengenai research question nomor 1. Apakah skala pengeluaran jaminan sosial di Cina lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan negara lain? Hal ini diperoleh hasil bahwa sebagai negara maju, skala jaminan sosial di Cina berada di bawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dari nilai prediksi rasio pengeluaran jaminan sosial terhadap PDB di Cina yang terhitung dari regresi adalah sebesar 7,1%. Sehingga garis pas dari regresi ini ditunjukkan bahwa Cina terletak di bawah garis pas. Hasil ini juga didukung oleh penelitian lain selama tahun 2002 hingga 2006, di mana tingkat jaminan sosial di Cina tetap berada di antara 5,41% dan 5,60% yang terhitung rendah tidak hanya dari negara-negara maju, melainkan beberapa negara berkembang. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan dari slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa rasio pengeluaran jaminan sosial terhadap PDB sering digunakan untuk perbandingan skala pengeluaran jaminan sosial antar negara. Pengeluaran jaminan yang diukur dengan rasio ini sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi, di mana semakin tinggi PDB per kapita suatu negara, maka semakin tinggi pula rasio pengeluaran jaminan sosialnya terhadap PDB. Dan tentunya, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengeluaran jaminan sosial dan pembangunan ekonomi. Seperti pada gambar tersebut, yang menampilkan hubungan antara rasio pengeluaran jaminan sosial terhadap PDB di 51 negara dan PDB per kapita pada tahun 2016 termasuk negara Cina, di mana rasio pengeluaran jaminan sosial terhadap PDB di Cina sebesar 7,1%, sehingga garis pas dari regresi itu ditujukan bahwa Cina terletak di bawah garis pas yang ditujukan pada titik berwarna merah dan hitam yang tertera pada gambar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa skala jaminan sosial di Cina berada di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan beberapa negara maju seperti Amerika, Jerman, dan Perancis. Lalu, beberapa negara berkembang seperti Kazakhstan, Polandia, Hongaria, Argentina, Brazil, Uruguay, dan beberapa negara yang lain.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dengan pertanyaan, apakah ketimpangan pendapatan setelah adanya transfer menjadi menyempit dibandingkan dengan pendapatan sebelum transfer? Nah, dengan menggunakan indeks MT dan nilai rata-rata pendapatan di Cina menunjukkan bahwa indeks MT positif, baik untuk seluruh negara dan masing-masing dan 3 kelompok penduduk, yaitu penduduk perkotaan, pedesaan, dan migran. Hasil ini menunjukkan bahwa transfer jaminan sosial telah mengurangi ketimpangan, tetapi efek retribusinya kecil. Transfer memiliki dampak terbesar di perkotaan dengan indeks MT sebesar 0,0758 dan dampak terbesar kedua di daerah pedesaan dengan indeks MT sebesar 0,0136. Transfer publik terkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan rendah sebelum transfer, sehingga dibandingkan dengan ketimpangan sebelum transfer, ketimpangan setelah transfer menurun. Ini adalah efek keseluruhan yang diukur dengan menggunakan indeks MT. Oleh karena itu, tampaknya transfer jaminan sosial pemerintah memainkan peran retribusi terbalik antara penduduk perkotaan dan pedesaan yang konsisten dengan temuan di pendapatan per kapita rumah tangga perkotaan tanpa transfer adalah 2,3%, kali lipat dari rumah tangga pedesaan. Rasio ini meningkat menjadi 2,7% setelah kedua jenis rumah tangga menerima transfer, menunjukkan bahwa setelah penyesuaian transfer pemerintah, kesenjangan pendapatan kota desa semakin melebar. Hasil dan pembahasan dengan pertanyaan yaitu apakah peningkatan marginal di setiap program transfer akan mempersempit atau memperlebar ketimpangan total. Nah, pada efek marginal dalam tabel memberikan informasi yang paling penting dalam hal arah dan sejumlah mana dampak transfer publik terhadap ketimpangan pendapatan. Jelas dari tabel bahwa efek marginal dari total transfer publik adalah negatif, menunjukkan bahwa total transfer publik tidak merata, yaitu jika ada sedikit peningkatan persentase dalam total transfer untuk semua penerima manfaat, ketimpangan akan meningkat, seperti dapat dilihat dari tabel subtransfer dengan efek penyetaraan termasuk pensiun pedesaan, program jaminan standar hidup minimum bagi penduduk perkotaan, subsidi petani, dan transfer publik lainnya. Semua transfer ini terkait erat dengan rumah tangga pedesaan yang merupakan kelompok berpenghasilan rendah di Cina. Subtransfer dengan efek yang tidak merata pada ketimpangan pendapatan total adalah pensiun sektor formal, pensiun penduduk perkotaan, dan penggantian biaya pengobatan, di mana pensiun sektor formal adalah elemen yang paling regresif tidak hanya di transfer publik. Setelah kita memahami pembahasan sebelumnya, kesimpulannya yaitu dengan menghitung indeks MT, penelitian ini menemukan bahwa transfer publik memiliki peranan yang positif pada distribusi pendapatan. Sedangkan metode dekomposisi Gini memiliki kesimpulan yang berbeda mengenai peranan retribusi transfer publik, yang dimana pada metode dekomposisi Gini itu memiliki peranan yang negatif pada marginal pendapatan total. Yang kedua yaitu hasil menunjukkan bahwa program jaminan standar hidup minimum bagi penduduk perkotaan, tunjangan pensiun pedesaan, dan subsidi memainkan peranan menyeimbang pada pendapatan total yang dapat dibelanjakan dan menunjukkan bahwa peningkatan skema transfer ini akan menyebabkan penyempitan ketimpangan pendapatan total. Sebaliknya, manfaat pensiun sektor formal, manfaat pensiun penduduk perkotaan, dan penggantian biaya pengobatan merupakan elemen yang tidak seimbang untuk pendapatan total. Peningkatan transfer ini akan menyebabkan melebarnya ketimpangan secara keseluruhan di Cina. Oke, selanjutnya ada kebijakan dan saran. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, terdapat beberapa kebijakan dan saran terkait permasalahan kebijakan pengeluaran yang berkaitan dengan ketimpangan yang terjadi di negara Cina. Pertama, pemerintah seharusnya menerapkan transfer awal progresif yang lebih terkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan rendah. Karena ketika skala transfer kecil, maka transfer tidak akan merubah peringkat pendapatan dalam masyarakat, dan adanya peningkatan transfer ini akan membuat ketimpangan di Cina menjadi berkurang atau menurun. Untuk menegakkan reformasi perawatan kesehatan dan mengurangi kesenjangan manfaat antara daerah perkotaan dan pedesaan,
Pemerintah Cina bermaksud untuk menyelaraskan jaminan kesehatan dasar karyawan perkotaan atau URBMI dan New Cooperative Medical Schemes atau NCMS, dan harus menegakkan warga negara yang diasuransikan untuk menikmati paket manfaat yang sama dengan membayar premi tarif tetap. Tingkat kenaikan sektor formal di perkotaan harus dibatalkan atau setidaknya diturunkan, dan tingkat manfaat penduduk pedesaan harus ditingkatkan. Dan sumber daya fiskal harus dikeluarkan untuk program jaminan standar hidup minimum bagi penduduk perkotaan dan subsidi kepada petani untuk mengurangi disparitas pendapatan di Cina. Kritikan kelompok. Adapun dalam kritikan kelompok ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Kritikan positif yang pertama yaitu menambah wawasan mengenai program transfer jaminan sosial yang diterapkan oleh pemerintah Cina. 2. Dapat mengetahui bagaimana peranan pemerintah Cina dalam redistribusi pendapatan dan transfer publik untuk wilayah perkotaan, pedesaan, dan imigran. Ketiga, pengambilan data dilakukan secara merata dari 3 wilayah di negara Cina yang meliputi perkotaan, pedesaan, dan imigran. Adapun di samping kritik positif, terdapat pula kritik negatif. Yang pertama, bahasa dalam penelitian sulit dipahami, penjelasan mengenai data tidak detail dan lengkap, solusi dari permasalahan yang ada dalam penelitian cukup sedikit. Hasil dari 2 metode yang berlawanan menunjukkan titik buntu penyelesaian ketimpangan yang terjadi di Cina serta kurangnya keseriusan pemerintahan Cina dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.